Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi MTK tingkat lanjut tentang fungsi piecewise. Perkenalkan, saya Rabiatul Andini. Perkenalkan, nama saya Sinta Tafsir Sarah. Perkenalkan, nama saya Sarah Islami. Nama saya Anissa Aulia. Nama saya Sherin Ananda. Jadi teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi piecewise. Jadi fungsi piecewise itu adalah fungsi yang didefinisikan oleh beberapa subfungsi atau rumus berbeda. Fungsinya itu punya aturan berbeda di setiap bagian nilai X-nya. Jadi rumusnya itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa tergantung kondisi tertentunya. Untuk yang lebih jelasnya, kami akan menjelaskan bentuk umumnya yang akan dijelaskan oleh Ica. Jadi bentuk umum dari piecewise itu fx 2x tambah 1 jika x-nya kurang dari 0, x kuadrat jika x lebih dari kurang. Adapun bentuk umum dari piecewise, bentuk umumnya fx 2x tambah 1 jika x kurang dari 0, x kuadrat jika x lebih dari sama dengan 0. Artinya fx rumus 1 jika kondisinya 1, rumus 2 jika kondisinya 2. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan x tambah 2 jika x kurang dari 0, x kuadrat jika x lebih dari sama dengan 0. Kalau x kurang dari 0, rumusnya pakai x tambah 2. Kalau x lebih dari sama dengan 0, rumusnya pakai x kuadrat. Jadi nilai fungsi tergantung pada nilai x dan juga penggunaan rumus yang tepat. Salah rumus maka hasilnya akan berbeda, bahkan salah. Jadi teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan x ditambah 3 jika x kurang dari 2. 2x pangkat 3 jika x lebih dari sama dengan 2. Soalnya tentukan F3 dan ditambah F-1. Jadi kita tinggal ubah aja. Ya. Fx sama dengan, yang pertama kita cari dulu yang F3-nya. 3. Kan 3 ini lebih dari 2, berarti kita menggunakan fungsi yang 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Berarti 2 x-nya diganti sama 3, 2 terus 3 pangkat 3 berapa? 9. Berarti 2 kali 9 berapa? 18. Ya, dikit. Nah, lanjut ya F-1. F-1. Karena -1 ini kurang dari 2, berarti kita menggunakan fungsi yang x tambah 3. Langsung aja masukin rumusnya x tambah 3. Berarti x-nya -1, berarti -1 tambah 3 berapa? 2. Dah kan udah dapat F3 sama F-1-nya. Terus soalnya kan F3 ditambah F-1. Berarti F3 ditambah F-1 sama dengan F3-nya berapa? 54. 54 ditambah F-1-nya 2. 54 tambah 2 56. Dah dapat deh. Yang kedua, fungsi piecewise kan ada 2. Yang pertama, fx sama dengan 2x tambah 1 jika x lebih besar dari 2. Yang kedua, fx sama dengan x dikurang 4 jika x lebih kecil dari 2. Contoh soalnya, tentukan nilai dari f3 dikurang f0. Yang pertama kita cari f3. F3 ini kan lebih besar dari 2, jadi kita pakai rumus yang pertama. Jadi 2 sama dengan 2x tambah 1. 2 dikali 3 ditambah 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7. Yang kedua kita cari f0. 0 ini kan lebih kecil dari 2, jadi kita pakai rumus yang kedua, yaitu f0 sama dengan x dikurang 4. 0 dikurang 4 sama dengan 4. Yang terakhir 3 dikurang F0. F3-nya kita letak 7. Baru itu dikurang -4. Negatif ketemu negatif Positif. Jadi 7 ditambah 4 sama dengan 11. Oke. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal C
perkembangan bakteri bertambah lambat jika dalam jangka waktu kurang dari 10 menit, dan pada jangka waktu lebih dari sama dengan 10 menit, perkembangan bakteri menjadi 2 kali. Di sini soal yang pertama, tuliskan fungsi piecewise dan text di samping. Di sini kita menggunakan jika X adalah pertumbuhan bakteri dalam menit. Nah, di sini kita dan efek merupakan jumlah bakteri ini menjadi dalam jangka waktu lebih dari sama dengan 10 menit berkembang menjadi 2 kali. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh soal grafik. Nah, ini penjelasannya. Grafik biasanya terpisah, tidak selalu nyambung tapi bisa ada, dan memiliki 2 titik. Titik pertama, titik tertutup. Nah, ini dia. Dan artinya nilai tersebut termasuk. Dan titik kedua, titik terbuka. Artinya nilai tersebut tidak termasuk. Dan juga memiliki tanda. Kalau ada tanda berupa lebih besar atau lebih kecil, artinya dia titik kosong. Kalau ada tanda berupa lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, artinya dia titik penuh. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita memiliki contoh soal fx sama dengan x min 1 jika x lebih kecil daripada 0, dan fx sama dengan 2 kurang x jika x lebih besar daripada 0. Nah, di fungsi ini kita memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama yang di atas dan fungsi kedua yang di bawah. Masuk kita ke pembahasan. Fungsi yang pertama, y sama dengan x min 1. Kita buat titik x dan titik y. Nah, karena tadi x-nya lebih kecil daripada sama dengan 0, kita buat di sini 0. Karena kan ada sama dengannya, jadi nilai tersebut termasuk. Terus lebih kecil daripada 0 tuh ada min 1. Kita buat min 1. Berarti kita masukkan nilai x-nya di sini. Ya, berarti 0 kurang 0 tambah min 1 hasilnya min 1. Min 1 tambah min 1 hasilnya min 2. Jadi kita dapat 0, min 1, min 1, min 2. Kita masuk ke grafiknya. Tadi kan 0, min 1, 0, min 1. Berarti di sini. Kita buat titik, kita buat di sini. Kita buat titik penuh karena nilai tersebut masuk. Terus buat min 1, min 2. Min 1, min 2. Kita buat di sini. Tarik ke bawah. Terus masuk kita ke fungsi kedua. Fungsi kedua sama kayak caranya sama kayak fungsi pertama. Y sama dengan 2 kurang x. Kita buat titik x, titik y. Nah, x lebih besar daripada 0. Kita buat 0. Nah, sebenarnya 0 ini tidak termasuk. Tapi nanti di grafik kita buat kita buat titik terbuka. Bahwasanya bahwa 0 itu tidak termasuk. Karena kan 0, min 1, 0, min 2 sudah termasuk, sudah lebih besar daripada 0. Terus selanjutnya lebih besar daripada 0 itu kan ada 1. Kita masukkan 1. Kita masuk nilai x-nya. 2 kurang 0 hasilnya 2. 2 kurang 1 hasilnya 1. Dapatlah 0, min 2 dan 1, min 1. Kita masuk ke grafiknya. Nah, tadi kan 0, min 2. 0, min 2. Kita buat sini. Kita buat titik terbuka. Karena kan tadi kita menunjukkan bahwa 0 itu tidak termasuk. Nah, baru tuh 1,1. Kita buat 0, min 2, 1,1. Kita buat ke grafiknya.
Tadi kan 0,2. Yang 0,2. Berarti kita buat di titik terbuka. Karena tadi kan kita nolnya itu tidak termasuk. Nolnya itu tidak termasuk. Terus 1,1 kita buat di sini. Nah, tarik ke bawah. Tuh. Jadi inilah fungsi piecewise. Fungsi piecewise dari contoh grafis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Hanya segitu presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa yang kami jelasi ya. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi